Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan anak-anak ustazah yang soleh-soleha di pelajaran tema 6 panas dan perpindahannya di subtema 1. Baiklah, kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, teks eksplanasi juga disajikan harus sesuai fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur seperti pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Baiklah, yang pertama untuk menentukan teks eksplanasi yaitu menentukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas dan dipersempit, yang tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Selanjutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan menjawab pokok-pokok pernyataan atau pertanyaan. Kata tanya yang digunakan antara lain kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, agar lebih jelas, mari kita simak teks berikut. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Nah, berdasarkan teks tersebut ada kata-kata yang sering diulang, yaitu kalor dan suhu. Teks eksplanasi tersebut juga dapat dipahami dengan cara menjawab pertanyaan, misalnya, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Nah, berarti teks eksplanasi yang kita dapatkan yaitu pengertian dari kalor dan bagaimana kalor berpindah ya. Selanjutnya membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan, yang pertama, bacalah teks dengan seksama, kemudian catatlah gagasan utama dari setiap paragraf, lalu ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. Selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Terakhir, pastikan kalian menggunakan kosakata baku dan ejaan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Setelah membuat ringkasan, kita selanjutnya dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat dengan tujuan agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat dengan cara mencatat informasi penting dalam teks. Selanjutnya, membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Kesimpulan dapat kita buat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Kesimpulan dari dua pernyataan. Pernyataan 1, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan 2, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Kesimpulannya, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Atau menyimpulkan
menyimpulkan dari 3 pernyataan. Pernyataan pertama, manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan kedua, makanan diubah menjadi energi panas. Dan pernyataan ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Kesimpulannya, dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Kemudian menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Cara membuat peta pikiran, yang pertama, kita tentukan dulu ide pokok dari teks yang disajikan. Selanjutnya, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Terakhir, baru kalian dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Mari kita simak teks berikut. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia dan lingkungan alam saling berkaitan. Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan alam. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam terlihat dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Interaksi manusia dengan alam tidak semua berdampak baik bagi lingkungan. Banyak perilaku manusia yang justru merusak lingkungan. Misalnya, membuang sampah di sungai dan laut akan menyebabkan makhluk hidup di dalamnya terganggu. Perilaku merusak lingkungan juga dapat membahayakan diri manusia. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan akan menyebabkan bencana. Bencana tersebut dapat merusak lingkungan alam dan merugikan manusia. Contoh bencana akibat interaksi manusia dengan alam adalah banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Bencana banjir disebabkan oleh tersumbatnya saluran air karena sampah yang dibuang sembarangan. Tanah longsor bisa disebabkan oleh ulah manusia yang sering menebang pohon. Kecerobohan manusia juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Nah, setelah membaca teks tersebut, mari coba kita buat peta pikirannya. Nah, berdasarkan teks tersebut, ini contoh peta pikirannya ya. Di situ ada gagasan pokok paragraf 1 yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kata kuncinya, interaksi manusia dan lingkungan alam saling berkaitan. Di paragraf 2 ada dampak buruk interaksi manusia dan lingkungan alam. Dan di paragraf ketiga ada pengaruh negatif interaksi manusia dan lingkungan alam dan terjadi bencana. Dari peta pikiran ini dapat kita mendapatkan teks eksplanasi yaitu interaksi manusia dan lingkungan alam itu saling berkaitan. Ada juga dampak buruk atau pengaruh negatif interaksi manusia dan lingkungan alam seperti terjadi berbagai bencana. Selanjutnya, menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Kemudian, tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Selanjutnya, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri. Saat menuliskan kembali, perhatikan ya keruntutan informasi yang kalian peroleh. Selanjutnya, membuat ringkasan teks eksplanasi. Ingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat ringkasan teks eksplanasi. Yang pertama, membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Yang kedua, dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi teks lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Baiklah, demikian tentang teks eksplanasi. Saya harap kalian bisa paham dan mengerti ya. Selanjutnya kita tentang IPA.
ilmu pengetahuan alam, yaitu kita akan mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar. Nah, apa yang kalian rasakan jika kalian memegang gagang sendok seperti gambar? Ya, sendoknya itu diletakkan dalam sebuah gelas yang berisi air panas ya. Nah, coba diingat-ingat, apakah kalian pernah melakukan seperti itu? Ya, saat kita memegang sendok, sendoknya akan terasa panas. Ya, kita akan dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Panas dapat berpindah melalui benda-benda logam. Sumber energi panas yang digunakan dalam gambar tersebut adalah air panas. Ya, kalian bisa mencobanya di rumah atau mengingat-ingat kembali ya. Selanjutnya, saat memasak air menggunakan kompor gas, bagian yang berperan sebagai sumber energi panas adalah kompor gas. Nah, karena di situ kompor gas menghasilkan panas ya. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Jika kalor keluar dari benda atau dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Kalor juga mempengaruhi wujud benda. Benda memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Coba kalian perhatikan skema perubahan wujud benda karena perubahan kalor yang ada pada layar kalian. Baiklah, akan Ustazah jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Contohnya, air yang disimpan di freezer, lilin cair yang mengeras, dan larutan agar-agar yang mengeras. Mencair merupakan perubahan dari wujud benda padat menjadi cair. Contohnya lilin yang dipanaskan, es krim yang didiamkan di ruangan terbuka, dan mentega yang dipanaskan. Lalu menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Contohnya, air yang direbus dan dibiarkan lama-kelamaan akan habis, parfum yang disemprot ke ruangan, dan air yang menguap kita menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Pernah kan kalian melakukannya? Ya. Selanjutnya mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contohnya titik-titik air di daun pada pagi hari. Dinding luar gelas menjadi basah saat gelas diisi air es. Lalu menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya kapur barus yang disimpan di lemari. Lama-kelamaan akan mengecil atau habis. Lalu mengkristal atau mendeposisi merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Contohnya gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering. Nah, suhu dapat diukur menggunakan termometer. Ada 4 satuan termometer yang biasa digunakan, yaitu Celsius, suhunya kisaran 0 sampai 100, lalu Reaumur, suhu kisaran 0 sampai 80, dan Fahrenheit, suhu kisaran 32 hingga 212, dan Kelvin, suhu kisaran 273 hingga 373 derajat. Nah, di situ ada contoh termometer ya. Ini termasuk termometer ruang dengan 2 skala jenis, yaitu Celsius dan Fahrenheit. Sebelah kirinya Celsius, sedangkan sebelah kanannya Fahrenheit. Oke, lalu perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor yang dimanfaatkan dapat mempengaruhi wujud benda. Karena kalor juga dapat menyebabkan pemuaian dan penyusutan. Selanjutnya, apa itu pemuaian dan penyusutan? Pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor
yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda atau benda menjadi lebar. Penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda atau benda menjadi sempit. Contohnya, pemasangan rel kereta yang bercelah dapat mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian. Dan ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam ban menyusut. Selanjutnya kita akan mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami. Contoh lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia adalah lingkungan yang subur dan curah hujan tinggi mempengaruhi aktivitas masyarakat untuk bercocok tanam. Dan contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan alam adalah mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi daerah permukiman. Oke, selanjutnya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif interaksi alam yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya, pendapatan penduduk semakin meningkat, dan dibangunnya sarana dan prasarana. Sedangkan dampak negatifnya yaitu berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Lalu dampak negatif lain yaitu berkurangnya sumber daya air karena kurangnya daerah resapan. Jadi begitu ya anak-anak ustazah sekalian, dalam interaksi selalu ada dampak positif dan negatif. Namun interaksi ini tidak dapat kita hindari, hanya saja kita usahakan bagaimana dampak negatif itu berkurang atau sedikit. Selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Ya, anak-anak, setiap anak mempunyai hak dan kewajiban. Di video kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anak sebagai siswa. Setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun tidak formal, maka ia disebut seorang siswa. Dan setiap siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Yang pertama, sebagai siswa kalian berhak mendapat perlakuan sesuai minat dan bakat. Yang kedua, berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang kalian anut. Selanjutnya, yang ketiga, berhak mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan. Selanjutnya, yang keempat, berhak mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Siswa juga berhak pindah ke sekolah yang sejajar atau tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Selain itu, siswa berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya selama di sekolah. Yang ketujuh, siswa berhak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan sesuai kemampuan siswa. Selanjutnya, siswa berhak mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nah, anak-anak, selain kita punya hak, kita juga punya kewajiban ya. Salah satu hak siswa yaitu mendapatkan pendidikan yang layak, tapi
Di saat yang sama, siswa juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga sarana pendidikan agar hak terpenuhi. Jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawab, maka sarana belajar akan rusak dan kegiatan belajar akan terganggu, sehingga pemenuhan hak tidak dapat maksimal. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin hak kalian terpenuhi. Oke, muatan pelajaran yang terakhir yaitu kita akan mengenal tangga nada pentatonis. Masih ingatkah kalian tentang materi tangga nada? Tangga nada adalah nada-nada yang disusun secara berurutan dari nada paling rendah hingga nada paling tinggi. Nada-nada tersebut ditulis dengan simbol. Simbol inilah yang dinamakan dengan notasi atau kita biasa sebut dengan not. Nah, notasi adalah sistem penulisan nada yang dapat berupa angka, huruf, atau lambang not balok yang menunjukkan urutan nada. Ada tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Penta artinya 5, ton artinya nada. Ya, tangga nada pentatonis tidak dilihat berdasarkan urutan tangga nadanya. Tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada musik daerah yang menggunakan alat musik tradisional seperti kelompok alat musik karawitan, Jawa, dan Sunda. Tangga nada pentatonis terbagi menjadi 2, yaitu pelok dan slendro. Tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki karakteristik gagah, berani, lincah, dan gembira. Slendro merupakan sistem urutan nada terdiri dari 5 nada dalam satu gambyang dengan pola jarak yang hampir sama. Susunan nadanya seperti berikut. Itu ada do, mi, fa, sol, si, do. Dengan ketukan 2, setengah, 1, 2, dan setengah. Selanjutnya tangga nada pelok merupakan urutan nada yang terdiri dari 5 atau 7 nada dengan menggunakan satu pola dengan jarak nada, yaitu seperti berikut: do, re, mi, sol, la, do. Tangga nada slendro. Tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah tersebut diiringi dengan alat musik daerah seperti gamelan Sunda, Jawa, dan Bali. Ya, kalian sudah pernah kan melihat bagaimana gamelan? Ya, tangga nada pentatonis ada 2 macam. Salah satunya yaitu tangga nada slendro atau laras slendro. Tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki 5 nada, pada umumnya bersifat gembira, lincah, dan riang. Contohnya yaitu lagu Lir Ilir dari Jawa Tengah, Cing Cangkeling dari Jawa Barat, dan Cening Putri Ayu dari Bali. Bisa kalian cari ya bagaimana lagunya. Baiklah, Ustazah harap kalian dapat paham dan mengerti. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.